Kekacauan ini sudah sejak Paulus mulai menjadikan agama ciptaannya dalam unsur-unsur mitologis. Kristen itu pendekatannya dengan mitologis dan dibangun pun berdasarkan dogma-dogma, kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat dalam konsili-konsili. Apa itu mitologi? Ya mudah saja. Ketika kita melihat, kita mendengar Tuhan punya anak, itu adalah mitos. Sekte-sekte atau denominasi dari Kristen, golongan-golongan yang selalu saling bertengkar dan tidak pernah ketemu titik temu, harus sadar ini ya, bahwa memahami kekristenan hanya bisa melalui sudut pandang mitos atau mitologi, maksud saya. Tidak bisa dengan pendekatan yang lain dari mitos. Kekristenan hanya bisa dipahami dengan kacamata mitologis. Jika dimasukkan sedikit aja logika-logika, maka tidak akan pernah selesai ceritanya. Karena memang itu ranahnya mitologis. Harus paham ini. Ya, kekacauan ini sudah sejak Paulus mulai menjadikan agama ciptaannya dalam unsur-unsur mitologis. Jadi udah sejak lama banget tuh ya. Bisa dikatakan mulai dari abad pertama sampai dengan hari ini kita lihat mereka saling bertengkar terus. Kan kasihan itu kehidupan dunia ini. Sebagian besar penghuni bumi ini, sekian miliar, adalah orang yang bertengkar tentang ketuhanannya atau dengan agamanya lah, pertengahan agamanya. Tentu mempengaruhi psikologis dan macam-macam sebagainya. Sekali lagi dipahami, memahami kekristenan dengan kacamata mitologis. Seperti yang saya katakan awal mula, bahwa pendekatan secara logika walaupun sedikit saja akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Dan memang itu faktanya seperti itu. Debat-debat apapun yang terjadi, ya, itu akan nol hasilnya jika tidak memakai kacamata mitologis. Kristen itu pendekatannya dengan mitologis. Dan dibangun pun berdasarkan dogma-dogma, kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat dalam konsili-konsili. Jadi agama Kristen itu pun selain mitologis juga dibuat dengan cara kesepakatan. Jadi ada dua yang bertengkar, ya, dibuatlah sidang konsili. Ada pertengkaran masalah Arius, buat konsili, dibuat kesepakatan. Kesepakatan apa mereka sepakat? Tidak sepakat, ya, hanya suara terbanyak atau voting. Kebenaran tidak ada terjadi di situ. Apa Arius kalah atau dia menang? Sepaham sama Arius, tetap Arius pemikirannya. Yang sepaham dengan Athanasius, mereka sepakat. Mereka bisa menyelesaikan masalah? Tidak, gitu. Karena cetusan ide-ide kristologi, dogma-dogmanya adalah mitos. Sedangkan yang namanya diskusi
itu mau nggak mau dikeluarkanlah nalar walaupun sedikit tuh. Ketika nalar keluar sedikit, padahal bahannya adalah bahan mitos, ya mental lah, tidak bisa, ya. Jadi pendekatan, sekali lagi saya ulangi supaya masuk ke bawah sadar kita semua, memahami Christianity dengan kacamata pendekatan mitologi. Itu bisa selesai. Apa itu mitologi? Ya mudah saja. Ketika kita melihat, kita mendengar, atau ada tulisan bahwa Tuhan punya anak, sebut anak Tuhan, ada ibu Tuhan, apapun bentuknya, apapun keterangannya, sudah ada istilah anak Tuhan, putra Tuhan, itu adalah mitos. Boleh dipercaya? Boleh, sangat boleh. Ya, sebelum Yesus ada pun, sebelum Kristen ada, sudah ada itu. Ya, mitos-mitos Tuhan punya anak, yaitu dewa-dewa, itu ada, dipercaya. Mereka salah? Ya tidak, itu pilihan. Ada yang mau percaya Tuhannya beranak dengan segala penjelasan yang mitos logis, sekali lagi ya. Tidak ada mitos itu bisa dijelaskan dengan nalar, tidak ada. Maka harus diterima saja, disebutnya doktrin. Apa salah berpegang dengan mitos? Tidak salah. Artinya tidak salah, artinya boleh, bukan salah dan benar. Ya, itu boleh. Kalau ada orang memegang bahwa Tuhanku biarin saja punya anak, punya ibu, Tuhanku bisa mati, itu sah-sah saja dan boleh. Ya, kenapa boleh? Itu pilihan hidup. Jangankan punya Tuhan yang mati, begitu bangkit kabur, ya boleh. Ya, bahkan mereka bikin patung, dipercaya sebagai Tuhan atau penjelmaan Tuhan, boleh. Dan tidak boleh ada yang protes, karena itu hak asasi manusia. Dia mau mempertuhankan cacing kremi, boleh. Mau mempertuhankan sendal jepit, boleh. Nggak boleh ada yang protes. Itu saja. Jadi ini tentang hak asasi manusia. Saya cuma memberi apa ya istilahnya, memberi semacam kayak advice ya, memberi suatu masukan supaya damai ya. Sebab kalau kita lihat di Facebook atau di media di sosial media, yaitu bully-bulian antara Kristen satu sama Kristen yang satunya, Kristen lagi satunya, udah macam-macam. Ini kan udah nggak bagus. Walaupun tidak frontal beredar di dunia nyata, tapi berarti kan itu sudah ada mental-mental yang seperti itu gitu loh. Mental-mental yang berantem perkara kekristenan. Mereka megang kitab yang sama, berantem sampai dengan abad ini belum selesai cerita itu. Kenapa? Pendekatannya salah. Karena apa salah? Karena mereka berusaha untuk menjelaskan mitos-mitos. Ya, yang namanya penjelasan itu adalah kerjanya nalar. Begitu nalar ini menjelaskan hal yang mitologis, ya nggak bisa. Selalu ada cacatnya dan pasti cacat. Apakah boleh didiskusikan? Boleh saja didiskusikan, tapi mengharapkan bahwa itu bisa selesai, tidak akan pernah selesai. Lihat pengalaman bagaimana Paulus dengan kaum Ebionit, ya, bagaimana juga konsili Nikea dan konsili-konsili lainnya, tidak pernah bisa selesai, karena emang tidak pernah bisa diselesaikan. Yang ada voting-votingnya, dan voting itu bukan diskusi. Paham ya? Jadi kenapa mitologis? Karena itu adalah spirit daripada kekristenan. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adanya Tuhan beranak. Itu ciri-cirinya. Adanya roh yang gentayangan ke sana kemari memberi inspirasi. Ya. Adanya
ya, yang unsur ketuhanan melayang-layang di samudra raya. Dan itu semua kan penjelasan-penjelasan yang berusaha untuk menalarkan, ya. Itu kan tidak itu sah, ya, itu sah untuk ngomong kayak begitu, tapi sekali lagi tidak akan pernah bisa selesai. Dan terbukti sampai hari ini tidak ada yang selesai dogma-dogmanya, baik dogma tentang Tuhan bertiga, Tuhan satu kesatuan, ya, terus kemudian Tuhan organisasi Tuhan, terus kemudian perkara Yesus, ya, perkara perkara hubungan Yesus dengan Maria, Maria dengan dewanya, maaf, dengan Tuhannya. Itu seperti itu. Kalau ada yang perlu diskusikan daripada saran saya tadi, silakan ke kolom komentar. Saya akan terbuka untuk meminta maaf. Saya akan terbuka untuk men-sharing sesuatunya. Karena pada dasarnya kita hidup ini untuk tetap saling harmoni. Ya, sudah ada contoh itu. Contoh yang dikutip oleh siapapun pembesar, ya, baik itu Kristen, Muslim atau non-Muslim, semua sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW satu-satunya makhluk, satu-satunya pemimpin agama, satu-satunya pemimpin masyarakat yang membolehkan atau tidak memusuhi orang-orang yang lain pemahaman. Ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menjadi khalifah, menjadi sekaligus aulia, yaitu pemimpin agama, di masyarakat beliau ada tetap musyrik, tidak masuk Islam, ada tetap Christianity, ada tetap Yahudi, ada tetap kaum Stoicism, ya, ada kaum Majusi dan lain-lain sebagainya. Itu. Terima kasih. Semoga ini bisa membuat pencerahan bagi kita semua. Salam harmoni. Kita hidup di negara Indonesia, supaya negara Indonesia tidak terkoyak-koyak hanya karena kepercayaan, tapi kita punya suatu yang besar yang harus kita capai bersama-sama sebagai suatu anak bangsa, yaitu menjadikan kita tentram, rakyatnya sejahtera, ada keadilan dan kenyamanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.